Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, berjumpa lagi. Pada video kita kali ini, nanti kita akan bersama-sama belajar materi produk kreatif dan kewirausahaan atau PKKWU pada KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa part 2. Nah, sebenarnya video ini adalah kelanjutan dari video kita yang pertama dahulu tentang menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa part yang pertama. Langsung saja teman-teman semua, kita langsung pada poin H karena poin sebelumnya ada di video part 1 ya, yaitu kita mulai langsung dari sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Sumber peluang usaha. Terdapat dua faktor pada sumber peluang usaha. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, dan yang terakhir adalah intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Untuk faktor kedua adalah faktor eksternal, yang termasuk dalam faktor eksternal apa saja. Yang pertama ada masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, selanjutnya kebutuhan yang belum terpenuhi, dan yang terakhir adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Demikian tadi adalah faktor-faktor sumber peluang usaha. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu pendekatan analisis peluang usaha. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu 1. Analisis SWOT, 2. Analisis 5W plus 1H, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah studi kelayakan usaha. Kita mulai dari yang pertama, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal, yaitu strength dan weakness, kemudian faktor eksternal atau opportunity dan threats perusahaan. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui yang pertama atau A, yaitu strength. Strength yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya yaitu memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan loyal. Kemudian B, weakness. Weakness yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha itu sendiri. Contohnya karyawan yang kurang pengalaman. Selanjutnya C, opportunity. Opportunity adalah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Dan yang terakhir atau D, threat. Threat itu adalah ancaman, gangguan, maupun hambatan. Nah, dalam analisis SWOT atau SWOT itu sendiri terbagi menjadi dua ya, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk yang faktor internal itu ada strength dan weakness. Selanjutnya yang faktor eksternal ada opportunity dan threat. Nah, itu tadi yang analisis SWOT. Kemudian yang kedua adalah analisis 5W plus 1H. Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan. Apa saja itu 5W? 5W yang pertama adalah what. What itu produk apa? Produk apa yang akan kita jual maupun kita buat. Kemudian W yang kedua adalah where, atau di mana lokasi penjualannya, di mana lokasi kita membuatnya, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, when. Nah, when itu adalah kapan kita akan memulai usahanya. W yang keempat adalah why. Nah, why itu adalah mengapa memilih produk ini. Nah, dan yang W yang terakhir adalah who. Who itu adalah siapa orang yang akan terlibat di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang hanya sendiri, hanya itu adalah how. How itu adalah bagaimana menjalankan usaha ini. Ketiga, studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan, ataupun ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Manfaat studi kelayakan bisnis antara lain digunakan untuk 1. Merintis usaha baru, 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada, dan yang ketiga dan terakhir adalah memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara A. Tahap penemuan ide, di mana tahap penemuan ide adalah suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. B. Tahap penelitian usaha, dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan. C. Tahap evaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi yang pertama adalah usulan proyek yang akan didirikan. Selanjutnya, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. D. Tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. E. Tahap perencanaan pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. F. Tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaan tersebut. Dan yang G atau yang terakhir adalah tujuan studi kelayakan bisnis atau usaha, di mana tujuannya adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Teman-teman semua, demikian tadi adalah materi lanjutan part kedua ya dari menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa. Seperti biasa teman-teman, untuk evaluasi nanti akan saya cantumkan pada deskripsi pada video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.